Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kerinduan kita hari ini adalah kita menikmati hadirat-Nya. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita dapat menikmati hadirat-Nya Tuhan. Tuhan sanggup melawat kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Allah yang layak kami muliakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Namamu yang kudus dan ajaib, Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian kita kepada Dia, sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Menjamah dan hadir bagi kami. Haleluya, haleluya.
Haleluya, terima penyembahan kami. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang bertahta di tempat yang mulia. Engkau Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hanya ini yang menjadi penyembahan kami Tuhan. Kami membawa hidup bagi Engkau. Kami membawa pujian kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, yes. Haleluya, 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 kami siap memuji Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap umat-umat Tuhan, menjamah kami semua yang menantikan hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami, kuasai kami semua, dan kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan kekuatan, kuasa, dan pertolongan bagi kita. Sebab itu, mari kita serukan nama Yesus itu. Dia menara yang kuat, kota benteng yang teguh bagi kita. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi Bapak Ibu, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Kita bangkit serukan nama Tuhan. Sebab Yesus yang sudah menang di atas kayu salib, menang buat kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa, bangkit serukan nama Tuhan kita.
nama yang berkuasa. Karena itu kita serukan namanya, Dia yang besar. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk kalau namanya. Haleluya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas. Lagi katakan, serukan namanya Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk kalau namanya. Yang luar biasa. Haleluya. Berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu. Tuhan kita maha besar, maha dahsyat, ajaib. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk kalau namanya. Yang luar biasa. Haleluya. Dia perkasa, mulia. Lagi serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk kalau namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk kalau namanya. Haleluya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan, serukan nama Dia yang berkuasa, saudara. Nama yang ajaib, menyembuhkan, menolong, dan sanggup melakukan mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk kalau namanya. Haleluya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup
kita percayai Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hanya nama berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama sekali lagi katakan, hanya nama Yesus yang memberi kita kepastian. Amin. Haleluya Yesus. Hanya nama Yesus.
hanya nama Yesus berikan ku harapan, hanya nama Yesus. Haleluya Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pasti. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami kepastian. Dunia tidak bisa memberi pengharapan kepada kami Tuhan. Dunia tidak bisa memberi kepastian kepada kami. Tetapi hanya nama Yesus yang sanggup memberi kami pengharapan dan kepastian itu. Tidak ada nama lain selain namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, yang membatasi kami untuk kami bisa beribadah kepada Engkau. Tapi kami percaya pagi hari ini, Tuhan tidak pernah membatasi kami. Tidak ada yang bisa membatasi oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Sehingga urapan yang daripada Engkau ada menjamah kami semua. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kami. Karena kami boleh ada di tempat ini. Kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami bisa memuji Engkau, kalau kami bisa mencari hadirat Engkau pagi hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kasih Tuhan kepada kami umat-umat kesayangan-Mu, sehingga kami tetap dipelihara, kami tetap boleh merasakan kasih anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan, itu boleh menyenangkan, menjadi suatu persembahan dupa yang berbau harum menyenangkan hati Engkau. Kami percaya hadirat Tuhan sudah menjamah kami, Tuhan sudah layakkan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan bejana isi hati kami untuk Kau isi dengan benih-benih firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, supaya hati kami boleh rela Engkau tegur, boleh rela untuk kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami boleh diajar, dibimbing untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu kuat, selalu taat akan kebenaran firman-Mu, mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima teguran-Mu Tuhan, kamu mau terima kebenaran firman-Mu, mengucap syukur sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, yang sudah memandu kami, semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat pagi hari ini untuk melayani. Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dan hadir di tempat ini, atau Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dapat bersama-sama berdoa. Syukur karena kasih dan kemurahan-Mu, karena berkat Tuhan atas kehidupan kami dapat ada sebagaimana kami ada. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Menjadi doa kami, berkati setiap pribadi supaya hidup mereka boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Lengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan surgawi. Roh Allah, sukacita, damai, sejahtera. Dan biarlah hidup mereka boleh sungguh-sungguh dipersembahkan. Menjadi persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan biarlah diberkati dan oleh kemurahan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi sesama yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dalam setiap pribadi, dan kami percaya Engkau menuntun mereka di dalam langkah-langkah ke depan, sehingga langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang menjadi berkat dan memperoleh berkat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita akan kembali belajar dari kitab Hakim-Hakim ya, seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa selama beberapa waktu ke depan kita akan belajar bersama-sama. Minggu yang lalu kita belajar untuk jangan kompromi dengan dunia ini, jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kompromi itu berarti sepakat, kita setuju, kita kemudian ikut di dalamnya. Kompromi biasanya mungkin nampak dilakukan dari hal-hal yang kecil. Minggu lalu kita membahasnya. Nggak usah berdoa, nggak usah baca firman, sekali aja. Tapi ketika mulai kompromi dengan dosa sedikit demi sedikit, seperti bangsa Israel, saya sedikit mengingatkan minggu yang lalu. Harus musnahkan semua, tapi tidak dimusnahkan semua. Sedikit demi sedikit. Tapi kompromi itu membuat kemudian kerusakan-kerusakan itu terjadi. Nampaknya sedikit. Enggak apa-apa menikah dengan wanita-wanita Kanaan. Toh mereka baik-baik saja. Tapi pada akhirnya kerusakannya semakin besar. Karena wanita-wanita itu yang tidak mengenal Tuhan membawa mereka menjadi penyembah-penyembah berhala.
Kita perlu benar-benar waspada. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk kita benar-benar bisa berdiri dengan tegak dan mengatakan tidak untuk setiap hal-hal yang dari dosa. Dan kita perhatikan, Tuhan sangat menaruh perhatian penting pada kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dosa. Minggu yang lalu kita belajar, Tuhan sangat tidak menginginkan ada satu orang pun yang binasa. Itu sebabnya ketika Hakim-Hakim 3 ayat yang terakhir yang kita baca minggu yang lalu, ketika bangsa Israel menyadari keadaannya, mereka berseru kepada Tuhan. Kita melihat dalam segala kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang Israel, Tuhan mendengar. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pengalaman kita, secara jujur kita mengakui, bukankah berulang kali kita kompromi dengan dosa, membuat kita mengalami banyak hal, kerusakan-kerusakan secara rohani yang kita alami. Mungkin itu berupa kekeringan rohani, mungkin itu berupa kepahitan-kepahitan, mungkin itu berupa hubungan-hubungan yang menjadi tidak baik satu dengan yang lain. Ada banyak kerusakan-kerusakan seperti bangsa Israel berseru di dalam segala hal. Seperti bangsa Israel berseru orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mari kita baca Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9. Ini yang akan menjadi pokok renungan kita hari ini, pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Hakim-Hakim 3 ayat 9 saya akan bacakan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ya. Menarik sekali untuk kita lihat, Bapak Ibu, perhatikan setiap bagian firman Tuhan dalam ayat ini. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel. Untuk bangsa Israel yang begitu banyak, ya, ada perhatian Tuhan bagi mereka. Tapi yang kita perhatikan adalah untuk begitu banyak orang Israel, Tuhan dapat berkarya melalui satu orang. Ketika Tuhan mencari di antara begitu banyak orang Israel yang pada waktu itu didapati melakukan banyak kesalahan, banyak hal yang mengakibatkan mereka ada di bawah takluk, di bawah kusyan risyataim, kejahatan yang ganda yang mengikat mereka. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka, yaitu Otniel. Dia adalah hakim yang pertama bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan dapat mengerjakan karya keselamatannya, karya penebusannya, pertolongannya melalui satu orang yang mau berdiri bagi bangsa itu. Hari ini, kalau engkau melihat mungkin di tengah keluargamu, atau mungkin kita lihat di tengah kota kita, atau di tengah bangsa kita, ada begitu banyak situasi-situasi yang kita lihat terjadi. Kompromi terhadap dosa, kerusakan-kerusakan moral yang kita lihat terjadi. Tapi mari belajar, Tuhan dapat bekerja, Tuhan dapat berkarya. Dan Tuhan mencari, sama seperti zaman ini, sama seperti waktu bangsa Israel mengalami kerusakan. Dan Tuhan lihat ada seorang Otniel yang dapat dipakai. Saya percaya hari ini pun Tuhan cari Otniel rohani, Otniel yang dapat berdiri seperti pujian kita tadi, berseru memanggil nama Yesus, berseru untuk meninggikan nama Yesus, membangkitkan seorang yang dipakai jadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan bangsa.
bangsa. Sangat luar biasa kita bisa belajar. Kalau Bapak Ibu lihat di Hakim-Hakim ini, peristiwa-peristiwa yang kita bisa belajar itu sangat luar biasa. Tuhan pakai satu orang bagi satu bangsa. Tuhan bisa pakai satu orang yang mau berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan lihat apa yang kita bisa belajar dari Otniel. Dia seorang manusia biasa sama seperti kita. Kalau Otniel bisa dipakai oleh Tuhan, saya percaya kita pun setiap umat-umatnya dapat dipakai oleh Tuhan. Kita belajar apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Otniel. Otniel namanya berarti singa Tuhan. Atau lebih ada pengertian lain, Tuhan adalah kekuatan. Dan sama seperti namanya, firman Allah mencatat Otniel adalah seorang yang menaruh Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Dia seorang yang hidup di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Tidak tercatat banyak hal, kalau Bapak Ibu lihat kisah Otniel itu hanya tertulis dalam ayat 7 sampai 11. Tetapi ada beberapa hal yang sangat menarik yang kita dapat lihat. Bagaimana kita dapat melihat kehidupannya. Ayat 9 tadi mengatakan bahwa Otniel ini anak Kenas. Siapa Kenas? Kenas itu adalah adik Kaleb. Siapa Kaleb? Kaleb itu adalah satu dari antara dua orang saja yang masuk ke Kanaan. Dari orang-orang yang keluar dari Mesir. Kaleb adalah salah satu dari dua orang pengintai. Dari 12 pengintai ada 10 orang yang berkata dengan penuh keraguan, kita tidak bisa masuk ke Kanaan. Tapi Kaleb dan Yosua, dua orang yang berdiri dengan iman yang teguh dan berkata kita akan masuk ke Kanaan. Otniel adalah masuk dalam keturunan Kaleb. Kaleb seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Dan kita percaya Otniel pun ada di dalam lingkungan itu. Apa yang kita bisa belajar? Bapak Ibu, penting sekali memperhatikan keluargamu untuk diajar turun-temurun takut akan Tuhan. Saya percaya keluarga Otniel dilatih sama seperti keturunannya. Kaleb takut akan Tuhan. Dia pun juga mempunyai keturunan yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Otniel menaati apa yang menjadi perintah Tuhan untuk tidak menikah dengan wanita Kanaan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan renungan tentang bagaimana Otniel menikah dengan Aksa, yaitu anak Kaleb, bukan wanita Kanaan. Kita belajar melihat bagaimana Otniel hidup sesuai dengan namanya. Tuhan adalah kekuatan. Apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, mari kita lihat kembali ke Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-10. Bagian A. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia. Ini yang kita bisa belajar. Pertama, dari Otniel. Sebagai seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi seorang yang berdiri bagi bangsanya. Otniel adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang kita baca di dalam ayat 10, Roh Tuhan menghinggapi dia. Ada beberapa terjemahan yang lain. Roh Tuhan memegang kendali hidup dari Otniel. Roh Tuhan itu hidup di dalam dirinya Otniel. Sehingga dengan kekuatan itulah dia dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar hari-hari ini di masa-masa banyak kerusakan-kerusakan terjadi karena kompromi atas dosa. Kita belajar dari teladan kehidupan Otniel. Untuk jadi pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saya percaya Otniel belajar melihat kerusakan dalam bangsanya. Dia belajar pasti bukan dengan kekuatannya dia bisa kalahkan semua musuh-musuhnya. Dia belajar untuk hidup dipenuhi Roh Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 memberikan kita catatan. Mari kita baca bersama-sama. Sakaria pasal yang ke
4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Hari ini mari kita belajar dalam hidup kita dalam dunia ini, kita punya tubuh jasmani untuk kuat melakukan banyak hal. Tapi jangan lupa, kita juga punya peperangan secara rohani. Ada tubuh secara rohani yang perlu kekuatan Roh Tuhan yang memegang kendali kita. Karena bukan dengan kekuatan kita dapat mengalahkan banyak hal. Bukan dengan kekuatan kita dapat mengalahkan peperangan-peperangan secara rohani yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kekuatan kita sesungguhnya dari Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-10, mari kita baca. Galatia 6 ayat Galatia 5. Saya salah membaca benarnya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau Bapak Ibu bisa baca sampai di ayat 26 ada catatan yang sangat istimewa. Kalau Roh Allah ada di dalam hidup kita, kalau Roh Tuhan hidup di dalam hidup kita, maka Roh itulah yang mampu untuk dapat mematikan keinginan daging. Tubuh kita ini punya keinginan yang ingin dipenuhi untuk kompromi dengan dosa, untuk memenuhi keinginan dosa. Itu sebabnya kadang-kala kita bisa kalah dengan kekuatan kita. Bukankah kita sering mengalami, aku nggak mau lakukan itu, aku tahu itu tidak baik, tapi kita tidak punya kuasa kendali untuk itu. Tapi mari belajar seperti Otniel. Dipenuhi Roh Tuhan, untuk Roh Tuhan yang memegang kendali. Roh Tuhan, Roh Allah itu hidup di dalamnya. Sehingga roh yang hidup itulah yang mematikan keinginan daging. Allah mendapati Otniel yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan masih mencari sampai hari ini orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Satu kerinduan dari kita semuanya. Setiap kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Miliki kerinduan, Tuhan, aku ingin Roh-Mu itu terus hidup di dalamku. Tuhan, pegang kendali hidupku. Tuhan, aku ingin Roh-Mu itu hidup di dalamku. Mungkin kita bertanya bagaimana Roh Tuhan itu hidup di dalam kita. Sebenarnya kita bisa melihatnya sama seperti tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita ini bisa hidup, bisa bergerak kalau kita makan. Nah, ada tubuh rohani di mana ada Roh Tuhan itu juga bisa hidup di dalam kita. Dan sama seperti tubuh jasmani kita itu perlu diberi makan, Roh Tuhan yang hidup di dalam kita itu harus terus dipelihara. Dengan apa? Makanan rohani. Dan saya percaya kita dapat mengerti makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Sudah sangat sering kita bicara. Mari baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Waktu kita baca firman, kita renungkan firman, kita melakukan firman, kita sedang memberi makan roh kita. Sehingga Roh Tuhan itu terus hidup di dalam kita. Bapak Ibu, waktu kita baca Alkitab, itu bukan hanya untuk supaya aku lega karena aku baca firman, tidak.
Sesungguhnya waktu kita baca, kita merenungkannya, bahkan kita melakukannya, kita sedang memberi makan tubuh rohani kita. Memelihara roh Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Roh itulah yang kemudian menolong kita. Seperti kita baca tadi di dalam Galatia. Waktu ada keinginan-keinginan daging, roh itu menguatkan kita melalui firman-Nya untuk dapat menolak kompromi dengan dosa. 2, kita bisa memberi makan roh kita, menyembah Tuhan di dalam doa. Waktu kita berdoa, memberi waktu menyembah Tuhan, kita sedang memberi makan tubuh rohani kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bangun bersama-sama tubuh rohani kita dengan beri waktu berdoa. Waktu kita di dalam ibadah, kita menyembah Tuhan. Waktu kita punya waktu, mengatur waktu-waktu kita di rumah untuk berdoa secara pribadi. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah doa pagi di gereja ini setiap jam 5 sampai jam 6. Kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama, berdoa bersama-sama pada hari Senin sampai hari Sabtu. Bisa juga mengikuti ibadah hari Kamis, kita berdoa bersama-sama. Ada doa para pelayan pada hari Sabtu. Ada banyak hal yang kita dapat latih dalam hidup kita. Sembah Tuhan, beri waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Itu saatnya kita beri makanan kepada tubuh rohani kita. Waktu masuk hadirat Tuhan, menyembah Dia, menyenangkan hatinya. Roh Tuhan hidup dalam diri kita. Saya berharap kita memberi perhatian pada hal ini. Kita mendoakan untuk satu rencana kita di bulan November 2021. Kita akan mengadakan satu doa dan puasa selama 30 hari. Tanggal 1 sampai 30 November 2021. Tidak ada keinginan yang lain selain kita merindukan setiap kehidupan kita dipenuhi Roh Allah. Saya sangat berharap Bapak Ibu beri waktu untuk mengikuti doa dan puasa ini. Kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Izinkan hidupmu dipenuhi Roh Tuhan. Beri makan tubuh rohanimu. Sama seperti waktu-waktu yang lalu, Bapak Ibu bisa mengambil waktu puasa sesuai dengan kondisi tubuh. Tapi ada sedikit berbeda mengenai waktu berdoa, karena waktu itu kita masih dalam pandemi. Jadi doa dilakukan siang hari, direkam, Bapak Ibu bisa ikuti di rumah. Tetapi pada doa puasa kali ini kami akan adakan doa bersama di gereja, tetapi pada pukul 6 sore. Bukan berarti Bapak Ibu harus berpuasa sampai pukul 6 sore, tidak ya. Boleh berbuka dulu apabila misalnya berpuasa, dan kemudian dapat ikut bersama-sama. Kami akan adakan doa di gereja ini Senin sampai Jumat pada pukul 6 sore. Khusus hari Sabtu, karena itu ada doa pelayan pukul 11 siang, doa akan diadakan pada siang hari. Doakan rencana ini, dan saya berharap kita beri waktu untuk kita kemudian membangun kehidupan rohani kita. Sama seperti Otniel dipenuhi oleh Roh Tuhan. Makanan rohani dapat juga kita berikan kepada tubuh kita saat kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita melayani Tuhan, kita belajar memberi apa yang kita dapat berikan untuk Tuhan. Itu adalah bagian kita juga mengizinkan memberi, memelihara Roh Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu, jangan takut untuk melayani Tuhan. Mungkin melalui doa saudara, tapi saudara pun dapat terlibat di dalam seluruh pelayanan di gereja ini. Saya memberi contoh pada hal yang mungkin bagi banyak orang itu terlihat sederhana, tapi ada orang-orang bahkan pun yang sangat saya belum bisa untuk lakukan itu. Saya dorong Bapak Ibu, jangan takut. Ikutlah melayani Tuhan.
Tuhan cari banyak orang untuk melayani. Tuhan cari banyak orang untuk terlibat di rumahnya. Ini rumah Tuhan, ini rumah kita bersama. Mari kita layani Tuhan. Karena pada saat kita melayani Tuhan, kita sedang memberi makan, memelihara roh Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Waktu kita melayani bersama-sama sebagai keluarga Tuhan, bagi Bapak Ibu dapat terlibat dalam pelayanan. Beberapa waktu yang lalu ada pengumuman Bapak Ibu yang mau terlibat sebagai penyambut jemaat. Jangan ragu, berdirilah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan cari orang-orang yang mau melayani Dia. Bapak Ibu bisa buka El Shaddai Apps, ada bagian pendaftaran pelayanan, di sana ada daftar banyak yang Bapak Ibu bisa ikuti. Ada komisi musik. Bapak Ibu yang bisa memainkan musik, mari bergabung. Layani Tuhan. Kita sedang membangun roh kita. Multimedia, butuh banyak orang yang juga mau bekerja bersama-sama. Pelayanan-pelayanan doa. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang lain yang kita bisa kembangkan. Gereja ini tidak pernah membatasi siapapun juga yang rindu melayani Tuhan. Mari datang bersama, mari ikut bergabung. Saya percaya Tuhan akan disenangkan ketika kita mau bersama-sama melayani Dia. Renungan 79 selama ini kami layani bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi mulai minggu yang akan datang, Bapak Ibu akan dapat melihat di setiap renungan 79 pada hari Sabtu ada keluarga GBDI El Shaddai Magelang dari antara Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan ketika dihubungi untuk membagikan, sharingkan berkat firman Tuhan apa yang Bapak Ibu miliki, kesaksian dalam hidup. Beberapa waktu saya hubungi mengatakan, aduh saya nggak berani. Tidak apa-apa, coba. Tidak apa-apa, kita saling membagi, saling menguatkan. Waktu kita melayani Tuhan, membagikan kesaksian hidup kita, pada saat yang sama kita memelihara roh Tuhan hidup di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu, mari hari ini saya mendorong Otniel dipenuhi roh Tuhan. Kalau Otniel dipenuhi roh Tuhan, firman Allah bahkan berkata di akhir zaman ini Dia akan memenuhinya 2 kali ganda. Tuhan pakai saudara untuk jadi alatnya Tuhan. Berdiri bagi keluargamu, bagi gereja ini, bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini. Kalau satu orang Otniel dapat dipakai Tuhan, apalagi orang-orang yang ada di tempat ini. Kalau setiap kita dipenuhi roh Allah, saya percaya kebangkitan yang luar biasa dapat terjadi bagi gereja ini, keluargamu, bagi bangsa ini, bagi kota ini, dan kemuliaan Tuhan akan nyata bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Karena itu, izinkan kita dipenuhi roh Tuhan. Izinkan rohnya terus hidup di dalam kita. Yang kedua, kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-10. Selain dia dipenuhi oleh roh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Otniel? Hakim-Hakim 3 ayat 10. Saya ingin bacakan bagian berikutnya. Dan ia menghakimi orang Israel. Ya, menarik sekali untuk lihat hal ini. Otniel pertama kali dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Tetapi itu kemudian membuat dia dapat lakukan hal yang kedua. Menghakimi orang Israel. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Tadi kita sudah lihat roh Allah itu mematikan hal-hal daging. Tetapi kemudian membuat dia tidak membiarkan dosa. Tidak tinggal diam ketika ada dosa. Otniel yang dipenuhi oleh roh Allah kemudian menghakimi orang Israel. Kita dapat melihat pengertiannya, dia kemudian menegur orang Israel, meminta pertanggungjawaban mereka atas semua hal yang mereka lakukan, bahkan memperbaharui mereka. Bapak Ibu, menarik sekali untuk lihat hal ini. Ketika ada di dalam dunia yang hari-hari ini penuh dengan kompromi atas dosa, Tuhan cari anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh roh Tuhan
Untuk kemudian dengan roh Tuhan yang hidup di dalam kita, kita tidak tinggal diam ketika kita melihat ada kejahatan-kejahatan dosa di sekitar kita. Tuhan akan pakai kita, bukan untuk menegur dengan sembarangan, tidak. Tetapi kemudian untuk benar-benar dipakai Tuhan untuk melakukan tugasnya. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Dan Tuhan pakai orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan untuk kemudian berdiri bagi orang-orang di sekitar. Untuk memberitahu mereka, jangan lakukan ini. Itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Otniel. Dia menghakimi bangsa Israel atas apa yang mereka lakukan. Dan ini pun yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini. Jadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk juga membimbing orang-orang di sekitar kita hidup sesuai roh Allah. Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Kalau kita dipenuhi oleh roh Allah, sebagai orang-orang yang hidup secara rohani, apa yang Tuhan inginkan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tuhan memberi rohnya yang hidup pada kita, bukan hanya untuk menghidupkan kita, tapi dia akan pakai kita menghidupkan orang yang lain. Sekali lagi, Tuhan beri rohnya yang hidup di dalam kita, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi dia akan pakai kita untuk juga jadi kepentingan bagi orang lain. Kita hidup di tengah dunia yang penuh kompromi dengan dosa. Dan Tuhan akan pakai kita untuk jadi alatnya. Dalam terjemahan lain, saya bacakan demikian. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, Bapak Ibu bisa lihat tayangannya ya. Hendaklah kalian perhatikan yang hidup menurut roh Allah. Sama seperti Otniel tadi, hidup menurut roh Allah. Roh itu ditaruh dalam hidup Otniel supaya ada tugas yang dia lakukan. Dan ayat ini sama mengatakan, kalau ada orang yang melakukan suatu dosa, tugas kita membimbing orang itu untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi ada catatannya, kita harus melakukannya dengan lemah lembut dan jaga diri kita supaya kita juga tidak tergoda. Otniel juga tinggal dengan bangsa Israel, menghadapi godaan yang sama. Bukan berarti kita yang hidup menurut roh Allah sudah tidak ada lagi godaan, tetap ada. Kita tetap harus menjaga diri kita. Tapi prinsipnya, kita punya tugas bawa bimbing orang kembali ke jalan yang benar. Lakukan dengan lemah lembut. Sama seperti Matius 18 ayat 15, kalau kita diizinkan Tuhan membimbing seseorang, menegur seseorang, prinsipnya jangan mempermalukan. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin ada hal-hal yang Tuhan taruh di hati kita, atau Tuhan membukakan sesuatu, kita tahu ada saudara-saudara kita yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, bimbing mereka kepada Tuhan. Tetapi prinsipnya lakukan dengan lemah lembut, jangan mempermalukannya di depan umum. Matius 18 ayat 15 dalam terjemahan lain berkata demikian, jika saudaramu berdosa, pergi dan tunjukkan kesalahannya antara kamu dan ia sendiri saja. Jika ia mendengarkanmu, kamu telah mendapatkan saudaramu. Jadi Tuhan akan memakai kita untuk membimbing orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada bagian dari keluargamu yang perlu engkau doakan, yang perlu engkau beritahu. Jangan biarkan seseorang yang kau tahu dalam dosa dan biarkan dia. Biar aja, lihat dia, biar tahu rasa. Saya percaya orang yang dipenuhi roh Tuhan
tidak akan membiarkan hal itu. Jadi anak-anak Tuhan, kita belajar seperti Otniel. Dia dipakai Tuhan membimbing orang-orang. Yang terakhir, kita kembali ke Hakim-Hakim 3 ayat 10. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-10. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Roh Tuhan yang hidup pada Otniel bukan saja membuat dia menghakimi orang Israel, tapi kemudian dia maju berperang. Dia lawan penindasan yang dilakukan oleh Kusyan Rishyataim. Dan yang luar biasa kita lihat, Tuhan menyerahkan musuh ke dalam tangannya. Otniel yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia betulkan dalam dulu di dalam bangsa Israel. Setelah itu dia maju berperang. Dia lawan segala hal-hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan bahkan menyerahkan musuh itu ke dalam tangannya. Sehingga Kusyan Rishyataim dapat dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Tuhan, Roh yang hidup itu akan mematikan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang daging di dalam hidup kita. Roh yang hidup itu memampukan kita juga membimbing orang-orang di sekitar kita. Roh yang hidup itu memampukan kita untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Tadi kita nyanyikan, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan apa? Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saat kita mau dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita punya kekuatan untuk maju, untuk melawan semua tipu daya iblis. Sehingga hidup kita pun sama seperti bangsa Israel. Mereka dapat mengalami kemenangan. Kusyan Rishyataim dapat dikalahkan. Berkat yang luar biasa dari seorang Otniel. Dan sekali lagi, Tuhan cari Otniel di akhir zaman. Yang dipenuhi Roh Allah. Yang berani berdiri untuk tidak tinggal diam atas dosa. Bahkan berani melawan segala hal-hal yang tidak berkenan. Lawan iblis, lawan segala tipu dayanya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ayat 11, Hakim-Hakim 3 ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Hasil dari iman dan ketaatan dari Otniel, amanlah negeri itu. Berapa tahun? 40 tahun. Sangat luar biasa. Ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang menyertai. Kapan? Ketika ada orang-orang yang mau berdiri di dalam iman dan ketaatan. Memberi dirinya dipenuhi, hidupnya dipenuhi Roh Allah. Sehingga sanggup berdiri melawan segala hal-hal yang tidak berkenan. Dan firman Allah berkata, ada keamanan, ada kedamaian. Kiranya hari ini itu menjadi hal yang sama, kerinduan dalam diri kita. Kita tidak kompromi dengan dosa, tapi jadi orang-orang seperti Otniel yang dipenuhi Roh Allah, sehingga hidup kita dapat membawa damai bagi diri kita sendiri, damai di keluarga kita, damai di rumah Tuhan, damai di tempat Anda bekerja, damai di kota ini, damai di bangsa ini. Sangat luar biasa. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Dalam terjemahan lain dikatakan Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Biarlah hari ini kerinduan yang sama. Tuhan pakai Otniel, Tuhan pakailah saya. Saya mau jadi alatmu, penuhi aku dengan Rohmu yang hidup. Tuhan pakai aku untuk melepaskan orang-orang dari belenggu,
Mungkin ada orang-orang yang Tuhan bukakan di depan matamu, dia lakukan kesalahan. Jangan biarkan. Anda doakan dia. Lalu kalau perlu Anda ajak dia bicara. Tegurlah dengan kasih, bimbing dia kembali ke jalan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Puji Tuhan, demikian renungan yang kita dapat belajar dari Otniel hari ini. Dan saya percaya kerinduan yang sama Tuhan taruh dalam hidup kita. Mari hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Allah. Dan Tuhan akan memakai hidup kita untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita masih diberi kesempatan, kehidupan sampai hari ini, tanyakan dalam hatimu, Tuhan, terima kasih aku diberi kesempatan hidup. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Saya percaya Tuhan akan bicara dalam hati. Dan kalau Tuhan memanggilmu, Tuhan memintamu untuk lakukan sesuatu, jangan menolaknya. Tuhan akan memakaimu. Karena Tuhan punya tujuan atas hidupmu untuk lakukan sesuatu. Izinkan Roh Allah itu hidup di dalam kita untuk Dia pakai bagi kemuliaan-Nya. Mari bangkit berdiri bersama, nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan
katakan jadikan kami alat-Mu. Haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pakai kami umat-umat-Mu. Pakai kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Roh-Mu yang hidup ada di dalam kami. Bangkitkan gereja-Mu ini Tuhan. Hidupkan gereja-Mu ini Tuhan. Haleluya. Sekali lagi membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang jadikan hidupku alat-Mu. Haleluya. Dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alat-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu. Dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran. Sekali lagi, naikkan doamu. Jadikan hidupku alat-Mu Tuhan. Dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup, hidupkan gereja-Mu Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidupkan setiap kami Tuhan, untuk bangkit bagi gereja-Mu, bangkit bagi kota ini, bangkit bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya. Engkau lihat setiap pribadi, penuhi dengan Roh Allah yang hidup, supaya kami bangkit, kami berdiri, kami jadi alat-alat Tuhan bagi negeri ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhi kami, baharui kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu hidup kami ini bukan hanya untuk begitu saja kami lalui itu. Tidak ada hidup yang sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Engkau mau pakai setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan, lembutkan setiap hati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Di akhir pujian, dengan hormat Bapak Robi akan berdoa untuk firman Tuhan. Hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami semua di sini mengucapkan puji syukur terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih diberikan roh hidup yang luar biasa bagi Amin. kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menghargai setiap kesempatan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu yang luar Amin. biasa. Apa yang kami kerjakan semua terjadi sesuai dengan rencana-Mu yang baik dalam Amin. kehidupan kami. Jadikan sekali lagi Tuhan firman-Mu ini Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hati kami untuk menuntun kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Setiap hari kami boleh menjalani hidup hari demi hari bersama-Mu sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, agar kami pulang membawa damai sukacita Tuhan, membawa kemenangan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Terima Dan kami kasih, boleh Tuhan. menjadi penyalur berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati Ibu Gembala Tuhan yang telah memberikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan sabda kebenaran-Mu dalam hati kami. Pakailah terus Tuhan tiap hari agar bisa menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hari ini sampai ke depan ya Tuhan. Terima kasih, Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Dan sekali lagi kami pulang nanti membawa damai sukacita Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Amin. Tuhan yang berkenan. Amin. Roh jahat, dosa, setan yang ingin selalu menghancurkan kami Tuhan, pergi di dalam kuasa Dalam nama-Mu. nama Tuhan Hanya Yesus. firman-Mu yang jadi di dalam hati Haleluya, kami ya Tuhan. haleluya. Berkati doa ini Tuhan, dan jadilah doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Terima Haleluya. kasih Amin. Bapak. Terima kasih. Kami percaya Engkau memberikan roh-Mu di dalam hidup kami, supaya kami dapat jadi berkat, jadi alat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kami berdoa, berkati seluruh umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Biar roh Allah ada di dalam hidup kami. Kami dapat berdiri jadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah, baik yang hadir di tempat ini maupun yang melakukan secara online. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan ada menaungi setiap kehidupan kami, bahwa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, dalam masalah-masalah mereka, secara ekonomi, masalah-masalah keluarga, apapun yang mereka alami, pergumulan-pergumulan pribadi. Hari ini kami berseru bersama-sama memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ada pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga dengan iman kami dapat terima kesembuhan, dengan iman kami terima kekuatan yang baru di dalam Engkau. Bapak, kami berdoa memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan mereka, berkati dengan berlipat kali ganda setiap apa yang mereka berikan untuk Engkau. Biarlah dengan kemurahan Tuhan, apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berhasil. Sepanjang minggu ini apapun yang kami akan lakukan, dimanapun kami berada, di dalam usaha, pendidikan kami, pekerjaan kami, perjalanan kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan kami dapat jadi berkat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah roh-Mu, berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Nama Yesus.